Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Yanuara Dayu Ananda beserta teman saya, Bina Vidya Istanti, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori pembelajaran dalam psikologi. Teori pembelajaran dalam psikologi terbagi menjadi dua, yaitu teori-teori stimulus respon dan teori-teori kognitif. Yang pertama, teori pembiasaan klasik. Teori ini ditemukan oleh Ivan P. Pavlov, seorang ahli fisiologi bangsa Rusia. Pavlov beranggapan bahwa pembelajaran merupakan rangkaian panjang dari respon-respon yang dibiasakan. Yang kedua, teori penghubungan. Teori diperkenalkan oleh Edward L. Thorne beranggapan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses menghubung-hubungkan di dalam sistem saraf dan tidak ada hubungannya dengan pengertian. Yang ketiga, teori behaviorisme. Teori behaviorisme diperkenalkan oleh John B. Watson, seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Watson juga dengan tegas menolak pengaruh naluri dan kesadaran terhadap perilaku. Jadi, semua perilaku dipelajari menurut hubungan stimulus-respon. Yang keempat, teori kesegeraan. Teori kesegeraan diperkenalkan oleh E.R. Guthrie. Guthrie juga menekankan bahwa penguatan tidaklah begitu penting karena penguatan itu hanya berfungsi sebagai satu faktor yang mencegah organisme mencoba respon yang lain. Selanjutnya, teori pembiasaan operan. Teori pembiasaan operan diperkenalkan oleh B.F. Skinner, seorang ahli psikologi Amerika. Skinner menarik kesimpulan bahwa penguatan selalu menambah kemungkinan berulangnya suatu perilaku. Yang keenam, teori pengurangan dorongan. Teori pengurangan diperkenalkan oleh Carl Hall. Dengan yang penting mengenai teori hal ini adalah peningkatannya sedikit ke arah penerimaan, yakni adanya sesuatu yang menengahi di antara rangsangan dan gerak balas atau respon, yaitu dorongan atau ketegangan yang timbul karena tercapainya suatu tujuan tertentu. Karena adanya keinginan dari organ untuk mencapai sesuatu, maka harapan untuk mencapai telah mendorong organ tersebut bereaksi. Selanjutnya, teori mediasi. Teori mediasi diperkenalkan oleh Osgood. Osgood juga telah menjelaskan proses pemerolehan semantik atau makna berdasarkan teori mediasi atau penengah ini. Menurut Osgood, makna merupakan hasil proses pembelajaran dan pengalaman seseorang dan merupakan suatu proses mediasi untuk melambangkan sesuatu. Dan yang terakhir, teori dua faktor. Teori ini diperkenalkan oleh D. Hubert Maurer. Menurut Maurer, hanya perasaan emosi saja yang dapat dibiasakan, sedangkan perilaku tidak dapat. Teori Maurer ini sebenarnya masih lebih cenderung kepada behaviorisme, karena emosi-emosi itu harus terlebih dahulu dibiasakan terhadap rangsangan lingkungan sebelum mendapat reaksi. Maurer ini telah lebih maju sedikit daripada behaviorisme. Watson karena mengakui adanya proses mediasi atau penengah. Selanjutnya, teori-teori kognitif akan dibacakan oleh teman saya. Teori behaviorisme purposif. Teori behaviorisme purposif yang diperkenalkan oleh Tolman mengajarkan bahwa apabila suatu rangsangan tertentu menimbulkan respons tertentu, maka akan kita lihat rangsangan itu dalam perspektif yang baru. Teori Medan Gestalt. Menurut Wertheimer, teori pembelajaran
hanya mungkin mempunyai makna jika kesadaran diikutsertakan sebagai satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari persepsi dan pembelajaran. Wertheimer mengatakan kita tidak melihat dunia ini sebagai satu mata rantai tanpa adanya struktur dalaman, tetapi melihatnya sebagai satu keseluruhan yang bermakna yang kemudian dapat dipisahkan dengan satu analisis struktur buatan. Teori medan. Teori medan diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Dalam mengembangkan teori ini, Lewin menggunakan konsep ilmu fisika yang disebut medan dinamik, seperti medan magnet, yakni semua partikel berinteraksi satu sama lain dan setiap partikel dipengaruhi oleh kekuatan yang ditentukan oleh medan magnetik itu pada suatu waktu tertentu. Teori perkembangan kognitif. Menurut Piaget, kecerdasan adalah satu bentuk keseimbangan atau penyeimbangan ke arah mana semua fungsi kognitif bergerak. Piaget berpendapat bahwa pemerolehan bahasa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan kognitif secara keseluruhan, dan khususnya sebagai bagian dari kerangka fungsi simbolik. Teori genetik kognitif. Menurut Chomsky, tidaklah ada gunanya sama sekali untuk menjelaskan proses pemerolehan bahasa tanpa mengetahui dengan baik apa sebenarnya bahasa sebagai benda yang sedang diperoleh itu. Untuk dapat menerangkan hakikat proses pemerolehan bahasa, di samping memahami apa sebenarnya bahasa itu, kita tidak boleh menyampingkan pengetahuan mengenai struktur dalam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.